Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Manja ila sanatin kalau amsalillah wa alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'alni waziran min amri. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, kaum jamaah, hadirin hadirat, khusus ketua sesepuh DKM, sahabat umum masyarakat setempat, muslimin muslimat, syukur alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali seperti biasa dalam waktu yang sama, acara pengajian persekulian atau mingguan rutin tiap malam Senin atau Minggu malam. Tujuannya tiada lain hanyalah menggugurkan kewajiban kita kepada Allah, meningkatkan beribadah kita kepada Allah, dan memperkecil maksiat kita kepada Allah. Mudah-mudahan hikmah ngaji kita diridhoi dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat beriring salam kita limpahkan ke junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rahmat salam kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at, khusus kita sebagai umatnya. Semoga dengan lewatnya pengajian ini, semoga kita dijadikan manusia Allah umat Rasulullah, hidupnya hayatun thayyibah, akhir hayat husnul khotimah di akhirat Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iktisar kalam, ringkas kata dan cerita jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sebelum kita mengkaji bagian penting kitab fikih Al-Qur'an atau Ihanatul Thalibin, masih di dalam sholat berjamaah. Namun malam ini kita diselam dulu, yaitu dengan hubungan dengan bulan Rajab atau Rajab. Insya Allah Rabu ya, Rabu tanggal 1, besok Senin, Selasa, Raja, Ruah, Ramadan, Lebaran, pulang kampung. Kalau nggak dicegat, banyak duit lagi. Kan kita pulang kampung kadang-kadang di kantor harus ada ya 1 juta 2 juta. Karena kita tinggal di Jakarta kan orang kampung. Saudara yang ke tetangga pada yang keringan itu dibeli rokok jajanan. Ada orang Jakarta masalah. Ini bawa saja tetangga, ada yang bawa kenjer, ada yang bawa daun singkong, jadi kan ini buat beli apa aja, kan di kampung ini. Di kampung Kausan mana nih contoh, kita ada tamu, itu tetangga pada nganterin makanan ke rumah kita. Nanti di rumah sana ada tamu kan, udah tetangga pada bawa makanan, pada ngebantu. Tapi insya Allah kalau di sini kan begitu di rumah kita ada tamu, banyak tetangga datang ikut makanan, ikut makanan. Suaranya nggak usah ada sendiri. Ya musim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran diterangkan manja abiyasanatin falahu asru amsalihah. Sopong kang nekani iya si wong ing kabagusan maka ngabales Allah ing 10. Wafi Rajab sabin 70. Wafi
Fi Sa'ban atau kita marwah sab'amina 700 wa fi Ramadan alfin 1000. Nah sekarang kita belum bulan Rajab karena Rajabnya Rabu. Sekarang Bapak satu langkah dari rumah 10 kebaikan 10 dosa diampuni. Makan apa ini? Kacang nih. Makan kacang 1 10 kebaikan 10 dosa diampuni. Tak di bulan Rajab mah 70. Itu yang ngasih ya Pak? Yang ngasih makanan? Yang masih makanan, yang makan juga sama. Cuma sama yang makan dengan yang ngasih makanan, gedean yang ngasih makanan bedanya itu doang. Nah, maka pada KM jangan ikut ngaji ya, yang penting mengasih makanan. Iya. Cuma orang yang minta di bulan Rajab mah ngasih bisa tulus dibalas 70. Di bulan 2, apalagi di bulan 2 nanti tanggal 15 nisfu Sa'ban, tutup buku. Yuk kita sebelum tanggal 15 nisfu Sa'ban mau tutup buku, kita semaksimal mungkin meningkatkan peribadahan karena manusia yang dihitung bagaimana 7. Ada peribahasa, ada su'ul khotimah, ada husnul Khotimah. Jadi kalau ibarat catatan rapor nanti ini kan nomor 1, 2. Bagaimana di sininya nih nomor yang terakhir nih. Nomor yang terakhir. Kalau di dalam Al-Qur'an mah innal hasanata yudhibna sayi'at. Inna sayi'at yudhibnu hasanah. Sesungguhnya kebaikan bisa menghilangkan kejelekan atau dosa, dan kejelekan dosa bisa menghilangkan kebaikan. Ini contoh nih, kita di sini nih, jelek, ujungnya bagus, nih pas terakhir. Ini semua jadi bagus ini, bagus, pas di ujungnya jelek, ya ini hilang. Karena yang tadinya ini bagus bisa dihapus sama ini satu ini. Ada peribahasa apa namanya? Kemarau 1 tahun, basah sama hujan Sehari. kayak gitu. Hujan sehari banjir ya, 2 jam aja udah banjir di depan Depok. Gitu, maka kita doa ya bismillah ya Allah bina ya Allah bina ya Allah bi husnul khotimah. Pengen bagus ujungnya. Biar kita sekarang jarang sholat, jarang ngaji, pas mau mati kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu harus orang yang biasa ibadah, yang nggak biasa ibadah makan. Gitu. Jadi sekarang 10 Rajab Sab'a Sabina Sa'ban Sab'amia 700 dan Ramadan Al-Far 1000. Udah itu mah tafsir Al-Qur'an itu udah jadi bisa kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang luar biasa di bulan Rajab. Pelaksanaannya menurut Pak Ustadz nggak terlalu berat-berat amat. Yang diriwayatkan hadis oleh Anas bin Malik an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis mah hadis mu'annas. Wabil khusus untuk bab fadilah. Di sini diterangkan yaitu man sholat ba'dal maghrib fi lailati min Rajab isrina rakaatan yuqra bi kulli rakaatan Fatihah kitab wal ikhlas wa salama asra taslimati. Hafadallahu ta'ala wa anhu baiti wa iyalihi min balai dunya wa adabil akhirah. Sopo kang salat ya si wong ba'da maghrib ing dalem wengi Rajab ing 20 rakaat dan baca ing dalam saban rakaat apa Fatihah lan al-ikhlas
dan uluk salam ieu siman ing 10 sake salaman. Ya kan 20 rakaat. 2 rakaat salam 2 rakaat ya 10 benar. Hafadho maka ngaraksa iman sapa Allah taala ing ahli baiteman lan rahayateman saking balai dunia wala bil akhirah dan lan siksa alam akhir. Ini sholat awabin kayaknya Pak. Apa? Karena awabin waktunya ba'da maghrib qobla isya, sesudah maghrib sebelum isya. Begitu nanti malam Rabu atau malam Kamis, malam Jumat kesono kita sholat awabin ibu 20 rakaat 10 uluk salam. Kan usolli sunat awabin rakaataini 2 dilekana dapat 2 rakaat assalamualaikum 10 uluk salam dapat 2. Ada jaminan dari Allah di surganya kan majhul ustujiba mangkaden ya hapadallah maka uis ngaraksa. Kalau film madi kan uis, kalau film mudore bakal akan maka uis ngaraksa uing wong sapa Allah ahlal baik keluarganya wayali saudara-saudaranya min balai dunia dari malapetaka dunia wada bil akhirah dan siksa alam akhirat. Salat awabin usolli sunat awabin rakaataini ilaika Allah. Salatnya boleh berdiri, boleh duduk, boleh tiduran. Boleh. Jadi bapak kalau malas ibu salatnya duduk aja ibu. Karena salat sunnah bagi orang yang sehat bugar boleh. Tapi kalau di dalam sholat 5 waktu mah tidak harus ada alasan dulu. Cuma bedanya pahalanya setengah, gitu kan bedanya. Kita sholat sehat bugar nih, sholat sunnah sambil duduk, orang 100% kita 50. Kita sholat sunnah sambil tiduran, padahal mah berdiri bisa, duduk bisa, belum tiduran 25%. Semakin kecil, aku licik sih. Sholat sambil tidur pengen sama dengan yang berdiri, gimana ceritanya? Itu dalam atul min seperti itu. Jadi bapak kalau malas karena ini banyak, sholatnya duduk aja lah. Cuman yang paling afdol duduknya seperti tahiyat awal. Ini yang paling afdol. Enak ya. Terserah mau di kasur, mau di bantal, mau di sini, mau di kursi. Ini Allah Akbar. Ruku seperti ini lurus. Sami Allah. Sujud mau ke bawah boleh, mau gini aja cukup. Jadi kagak capek. Itulah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma pahalanya setengahnya doang beda. Tapi yang penting kita meraih ini selamat dunia dan akhirat. Itu tapi khusus di bulan Rajab doang ini kan. Khusus di bulan Rajab. Tilailah timinar Rajab. Aduh Pak Ustaz banyak amat 10 lah. 10 tapi Pak Ustaz paling juga 2, Pak Ustaz 4. Sekarang jangan sampai 20 ya seperti 2 kan batasnya 8. Kita kan paling 2. 3 ayo sholat 2 rakaat pengen tarik rezeki pengen bro di juru bro di kantor pengen kasiro pengen banyak ayo sholat 2-nya 2 rakaat tahajudnya 2 rakaat. Jadi kalau ibarat kerjanya mah 1 jam gajinya mah sebulan dengan 20 juta. Jadi kalau dalam tidak munasabah tidak pantas. Baca.
Itu Bapak ya. Jadi sholat di bulan Rajab lain lagi, tapi di luar bulan Rajab lain lagi nilai pahalanya. Awabin. Sholli sunatal awabin rokaat ini nilai pahala Allah dalam artinya saya sholat sunat awabin 2 rakaat. Nanti malamnya niat puasa Rajab Ibu. Biasa yang rajin ibu-ibu, kalau bapak malah puasanya cuma sahur doang, jam 7 besok ngopi. Tapi bagus karena kita ngambil dari hadis Mahamma biasa natin palamian malha kutiba. Barang siapa yang punya cita-cita bagus tidak laksana, ditulis. Itu doang ambilnya kita. Bapak mau ngaji, udah siap-siap pasti ada tamu, nggak ada ngaji, ditulis pahala ngaji. Malam Bapak sahur, malam Bapak niat puasa Rajab, pagi-paginya ngopi, ditulis pahala puasa. Cuman bedanya ya telur angsa dengan telur cicak doang, itu doang bedanya. Itu doang bedanya. Dapat telur, iya seberapa, 1 butir. Gitu. Kalau yang sampai maghrib masih udah telur angsa, kalau yang cuma niat doang udah telur cicak, itu doang tidak ada. Jadi niatnya nawaitu soma bodi bisa hari Rajab boleh Rajab, tapi biasanya Rajab karena masuknya kepada dia sorry lillahi ta'ala. Nawaitu soma bodi bisa hari Rajab lillahi ta'ala, niat saya puasa besok di bulan Rajab karena Allah. Dan juga kalau puasa sunama enggak seperti Ramadan yang wajib. Kalau yang wajib kan Ramadan, nazar, kifarat. Kalau puasa sunama enak, mau niat jam 11 juga boleh. Contoh Pak Ustadz nih, bangun sholat subuh, habis, nah dari begitu subuh enggak makan, enggak minum, langsung udah pagi mau sarapan, gak punya duit, mau ngopi, gak punya kopi, kalau gak ada apa-apa, sampai siang belum makan, belum minum, sampai jam 11. Kata Pak Ustadz, aduh perut lapar, makanan gak ada, puasa aja lah. Niat saya puasa, naik kata Rajab, kata Senin, kata Kamis, karena Allah Ta'ala. Jadi puasa. Tapi lalu musdahan 2 piring mah nasi uduk waktu itu. Saya gak ada rencana. Kemudian puasa, anu udah puasa lah, aku jam 10. Tapi ini semua kita 11 ini Ramadan. Jadi Rasul begitu mau sarapan nggak ada makanan, Rasul niat aja puasa. Ada sekian itu sering puasa. Sering. Tapi puasa mah kadang-kadang niatlah puasa lah. Badan dulu aja nemuin makanan, bukanya puasa. Nah ini begitu kita niat puasa, nah udah ditulis sama Allah puasa. Nanti begitu datang pagi hari, gimana Bapak mampunya? Aduh ini kerja gak kuat, ini kerja, aduh orang masih berbuka. Aduh ini udah jam 12 udah panas minta ampun lagi, haus benar nih, udah minum. Udah jangan maksain. Adapun puasa lapar wajar, kalau haus namanya juga puasa. Kan banyak orang yang di bulan Ramadan, puasa saya nggak puasa, kenapa? Mah kalau siang suka lapar, saya tolol, dia lapar semua. Nah, gua lapar, dia mah lapar dikit aja penyakit mah. Penyakit mah akhirnya 2 tahun, 3 tahun nggak puasa Ramadan, parah penyakit mah kronis. Padahal penyakit mah obatnya puasa. Nah ini bagi yang mampu 1 hari. Kata Rasul, ala inna Rajab syahrullahil asam, man shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban ustujibahu alaihi ridwanallahi akbar. Sapa wong kang puasa ieu siman minhu saking Rajab yauman 1 hari, 1 dina. Iman hale karena iman karena Allah, watisaban karena Allah. Jadi nggak ada tujuan apa-apa. Aneh kata ditanya puasa
itu mah gak punya duit kali. Karena Allah punya ibadah. Kurang makan yuk, tadi saya ditraktir kamu. Nah, kan orang-orang biasanya kalau pesantren rajin puasa karena habis duit belum kiriman belum nyampe. Dulu kan dikiriman, kalau belum ada kayak sekarang lewat-lewat bank dalam puasa dulu yang antarin aja dari kampung. Orang tua bawa beras setengah karung, dibungkus nasinya pakai daun, bawa kertas nasi. Paling hebat di pesantren dikirim dibungkus pakai karung. Oh, hebat. Rata-rata pausanya kalau dikirimin sama orang tua pakai karung dalamnya beras, timbel nasi, boleh disatuin tuh, satuin. Kalau kita ngono puasa Rajab dapat pahala puasa Rajab. Di bulan Rajab niat ngodo Ramadan sambil niat Rajab. Ente mah eta mah ngodo temenan Rajab temenan. Jadi lamun ibarat orang licik puasa 1 hari pengen dapat Ramadan impas ngodo. Kalau kemarin kalau nggak salah di haji sama Mang Sari tidak sah puasa 1 hari niat memakai 2 niat saya ngodo Ramadan plus niat puasa sunnah Rajab. Dua-duanya temenan. Yang menang lah nama amal kebaikan bangunan. Cuman kita terkena, jadi terkena impas kodornya. Ustujiba alaihi ridwanullah maka den sumpona alai ngatasi wong apakah ridwan Allah kang akbar kang gede. Jadi orang puasa yang puasa Rajab 1 hari karena iman karena Allah diberi keridhaan akbar yang tiada ada ukuran. Kan dia seperti Allahu Akbar. Beda dengan kabir, ini mah akbar Pak kali pelan. Jadi udah besar. Seperti ngelihat kebo, kabir, gede. Berarti ada yang lebih gede gitu Bapak. Seperti kan Allahu Akbar, kan ada alif lam dalam akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini dia Maha. Pakai alif lam di sini. Ustijiba alaihi ridwanullah il akbar. Diberi kerinduan yang besar. Sedangkan manusia yang senang bahagia dunia dan akhirat karena ada ridha Allah. Kalau ada ridha Allah mah Bapak Mas kita tinggal di kontrakan juga betah. Nambah lagi anak. Ridha Allah. Ada juga orang yang serba mewah, hidupnya nggak ada ridha Allah, stres, gelisah. Udahlah, rumah jual aja, pindah ke apartemen. Di apartemen katanya capek naik lift, pindah lagi. Tapi kita alhamdulillah, walaupun rumah Pak Ustadz kecil, udah pada jebol, udah pada bocor, tapi menurut Pak Ustadz cuma rumah Pak Ustadz yang paling enak, benar. Lagi tikus dulu. Kipas di kamar nggak ada, tengah rumah nggak ada kipas. Kalau memang plong lalu nggak ada enak. Nah, kalau kita habis main nih, yang paling enak mah rumah kita, rumah kita. Udah jelek lagi, coba Bumi main ke rumah orang. Maka kemarin istri Pak Ustadz keluar rumah hari Sabtu numpang kencing di rumah orang. Kata istri Pak Ustadz, "Wah, enakan toilet kita. Kenapa? Toilet kita mah airnya penuh terus. Kalau yang tadi mah airnya sedikit kecil." Kata Pak Ustadz, lain. Kalau orang kaya ngeluarin air juga ada hitungannya. Di bawah sini listrik ini bor. Orang di sini mah enggak, ada bocor juga keran. Bodoh amat. Kalau di sini gitu. Udah terus orang kaya mah lain Bapak. Ada hitungan. Orang
di sini udah keras bocor ya. Bodoh amat. Kalau ya. Maka Pak Ustaz enakan berteman dengan jamaah ini orang-orang miskin semua nih enak. Enak orang miskin. Mudah-mudahan miskin dosa. Amin. Amin. Puasa 1 hari karena iman, karena Allah, maka den sumponan diberi keriduan yang akbar. Allah ya kali. Nah puasanya seperti tadi Pak ya, nih ya. Masalah besok gimana kuatnya? Kuat jam 7 bukan jam 8 jam 8. Dapat aja pahala mendapat. Itu ngambil dari hari itu. Mana biasa nanti malam dia malah itu tiba. Sopong punya cita-cita bagus tidak laksana, ditulis amal bagus. Kalau amal kejelekan mah enggak, kalau belum ngelakonin mah enggak. Saya mau maling, kalau belum ngambil enggak ditulis, begitu maling ada tulis malaikat. Malaikat hati, roti ya, berkat hati. Kalau kebaikan mah baru rencana mau kebaikan, tulis saya. Kayak gitu. Itulah kemurahan Allah kepada umat manusia. Rabu. Kalau puasa 2 hari Pak Ustaz, waman soma yaumain. Sopokang puasa ieu siman ingrong dina. La yasifu wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallahi minal karobah. Sopokang puasa yesiman ingrong dina, maka orang nyipatan sopokang nyipatan saking ahli langit penduduk bumi minal karoha dari kebencian. Jadi makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi enggak benci ke kita, senang. Hebat ente puasa Ramadan, hebat, senang aku. Dari mulai kecoa sampai nyamuk senang. Saking senang-senangnya nempel di kaki. Ih benar. Itu senang. Ayo Bapak. Min ahli sama penduduk langit, min ahli ardi penduduk bumi. Kalau itu tidak benci, senang. Hebat ya puasa aja dapat 2 hari. Nah puasa juga cuma niat doang. Oh enggak apa-apa, yang penting aja udah. Ya Allah ya kali. Ibu ya tapi biasanya yang rajin puasa ibu-ibu. Ya kita melihatnya kan ke istri kita kan, Melihatnya ke istri kita. Cuman bedanya ibu, kalau ibu puasa Rajab mah harus izin dulu ke suami. Bedanya gitu doang. Jadi ayah atau Kang Mas, ibu mau puasa Rajab kan sunnah, boleh enggak? Kata suami jangan. Karena bapak kalau siang suka gatal. Jangan itu. Kenapa? Puasa Rajab sunnah, bakti ke suami mah wajib. Itu bedanya. Andai kata puasa, oh ya udah puasa. Ini mau umpama nih namanya hukum. Pas di siang hari bapaknya pengen tidur. Nah, kata bapaknya, "Mah, puasa ya, yuk kita tidur yuk." Ya harus buka ibu. Buka melayani. Jadi dapat pahala 2. Rajab dapat, wajib dapat. Nah, untung. Apa ibu? Puasanya yang batal, tapi ibu dapat pahala ibu. Karena Pak Ustaz sering istri puasa sunnah sering Pak Ustaz. Kalau suka siang-siang suka pengen tidur gitu sering. Ya mungkin karena Pak Ustaz nggak kerja kali ya. Nah, jadi di rumah aja gitu. Di rumah aja kalau melihat istri nggak pakai celana suka gitu. Ini mah hukum itu seandainya. Tapi kalau Ramadan mah jangan Ramadan mah ada tata caranya nanti. Tata cara. Gitu ibu bedanya ibu ya. Jadi alangkah baiknya ibu pamitan dulu. Mirip seperti ibu mau umroh, mau haji, nggak ada izin dari suami nggak wajib. Harus ada izin dari suami. Kenapa sih Pak Ustaz ibu-ibu harus izin ke suami? Karena ibu mau barang mahal. Ibu-ibu mau mahal. Bapak-bapak mah murah.
Coba ibu, apalagi kalau ibunya masih muda, tidur di jalan seminggu aja hamil ya. Sekarang Pak DKI tidur di jalan sebulan gak bakalan ada bakalan hamil. Kenapa? Pak DKI mau barang murah, ibu-ibu mau barang mahal. Maka saking mahal-mahalnya diperintah Allah tutup aurat dari rambut sampai kaki. Kenapa? Barang mahal. Tapi bapak-bapak mau barang-barang murah tutup udel sampai dengkul. Aman. Barang murah sih. Barang murah. Itu perbedaannya Bu ya. Jadi ibu harus bersyukur kepada Allah karena menjadi barang yang mahal. Kata Rasul, ad-dunya mata'un wa khairu mataniha man atus soleh. Dunia adalah harta yang paling bagus adalah istri soleh. Ada doang Bang Sarmun. Coba Bang Sarmun nih, ini Bang Sarmun namanya. Bang Sarmun ditawarin duit 1 miliar sama istri yang soleh. Ini memilih salah satu pilih yang mana. Tapi dalilnya tadi, dunia adalah harta yang paling berharga adalah istri yang soleha. Bang Sarmun kalau itu bukan duit 1 miliar yang istri soleha. Milih mana mama? Milih salah satu ya. Milih istri, itu bukan duit. Milih duit. Itu yang susah nyari istri soleha. Tapi sama istri cari ya Pak Haji. Tapi sebenarnya buat istri soalnya. Iya tuh, bagus nih. Ngambil duit 1 miliar, nanti nyari istri soleha. Bisa menjawab ini. Jadi 2 jadinya. Jadi mamang bikin dipikir jalan plamret. Siapa yang perempuan solehat saya akan menjadikan mas kawinnya 1 miliar. Wah, pada daftar kan mama. Sama 100 gram aja lah. 100 gram aja kalau pada datang. Aneh kata Neng, mau enggak ditikah sama saya dengan mas kawin 200 gram? Aku langsung mau. Jangan sekarang mau. 200 gram. Tapi jangan disebutin emasnya 200 gram ya guys. Namun 200 gram berapa juta ibu? 10 juta. 2 ribu. Iya. Segramnya berapa ibu? 1 gramnya. Kalau Pak istri DKI mata pada kemarin kami dari Tangerang. Ketahuan nih banyak emasnya nih. Banyak emas. Amin. Ya. Gak ada turunnya, mas mana yang dulu? Mas yang mana mas? Mas yang tua semakin berapa tahun semakin naik. Mas bawa turun tuh naik, Mbak. Akhirnya turun nomornya apa ya? Harga minyak naik Bu ya. Iya, Mau susu turun tak naik Ibu. Oh susu pas Indomil gitu susu. Bapak kamu apa ya pikiran Anda itu? Minyak sayur kan mahal Bu ya. Sampai istri bosan kalau makan, dikata istri bosan Pak, tak santri suruh ke apa sih? Ke loket atau makro ke apa? Kan satu orangnya suruh satu bungkus tak apa ya? Jadi santri mau disuruh satu orang berangkat, suruh beli minyak sayur. Katanya di warung kan mahal. Karena bosan kalau diingatkan kalau kayak satu minggu kan bosan menjamu santri itu. Kalau udah menggoreng tempe atau kalau ikan itu boros. Nah, yang minyak sayur mahal naik. Yang turun kayaknya susu agak turun. Sudah minyak sasetan kan, tetap aja dia 1.000 kalau nggak salah. Apa 500? Tapi air susu istri pausan mah turun Pak. Oh naik. Ibu ya, jadi kalau mau puasa raja pamitan dulu ke suami. Tapi kalau suami enggak midinan kelewatan itu mah. Akhirnya suami puasa enggak, istri puasa enggak. Ayo ajarin. Ya caranya seperti tadi, yang penting ibu niat. Besok mah gimana kuatnya ibu. Yang penting niat aja udah, kita ngambil kayak gitu yang tadi. Manhama biasa nanti. Malam sahur lagi. Maka Pak Ustadz, karena Pak Ustadz waktu di pesantren Hidayatul Hikmah KDKM, Pak Ustadz ibaratnya apa ya, tinggal di keluarga pakai 4 tahun.
Ustaz ngeliatin keluarga Pak Kiai itu dari kalau sahur buka dari mulai yang kecil diajak sahur, diajak buka. Kalau kita nggak lain kan, masih kamu puasa nggak pikir kamu jangan ribetin orang tua, ya kan gitu. Lihat Pak Kiai enggak diajak, nggak tahunya satu suapan yang ikut itu ya Allah pahalanya gede. Kalau kita mau udah anak kecil bercanda, udah kolak keinjek tumpah, dasar baru beli es campur di mangkok tumpah ngambek. Tapi nanti pakai Pak Ustaz kalau itu sahur dibangunin anaknya malam nggak pada puasa dibangunin. Oh kata gitu pakai ibadah sahur. Mau buka nih udah ngumpul, pakai ngumpul baca doa bareng. Kalau kita marahin anak di mana sambil main HP buka puasa di mana masing-masing. Ya, jadi niatnya ibu niat saya puasa besok bulan Rajab karena kalau 3 hari Pak Ustadz berarti Rabu, Kamis, Jumat. Man soma salasa ayyam ufiya min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wal junun wal hadam wal baros wa min fitnatid dajjal. Sopo kang puasa ieu si wong ing 3 pirang dina mangka den raksak saking saban balai dunia lan siksa akhirat wal junun edan penyakit edan wal jadam lepra seperti apa penyakit lepra ya gatal wal barosin lampang ya putih itu yang kulit yang nggak ada obat ya semua putih aja semua putih kayak itu langsung aja kulit itu lampang tapi bukan panu bukan penyakit itu yang putih wa min fitnati dajjal fitnah dajjal. Kalau yang puasa 3 hari berarti Rabu, Kamis, Jumat. Pokoknya kalau Pak DKM kuat 3 hari beposen salut. Kuat 3 hari aja. Kalau pausen jarang kuat paling kuat yang 8. Atau gimana enggak bukanya Pak Pausan nih Pak DKM keseharian Pausan nih Pausan berangkat kamu sholat, istri Pausan sholat di rumah, nggak habis sholat istri Pausan malah langsung masak ibu bapak masak khusus. Jadi Pausan pulang dari musola nasi udah di piring, lauk udah pada hangat, teh hangat, udah kopi, enggak dimakan takut kesinggung istri. Dimakan udah niat. Kalau saya ditanya nih kan puasa, bapak bakalan nyampe kemari, mendingan makan. Sampai nggak percaya itu istri, benar tanyain kalau nggak percaya. Kalau puasa rekayasa, kalau udah bab sunnah ya udah gitu. Udah nggak percaya, lah bapak. Jadi maksudnya menjalan nyampe kemari. Udahlah, nih kalau udah suami udah makan udah tenang katanya, Umi mau tidur mau apa. Kalau suami belum makan suka mikirin aja. Gitu, kalau kata Ustaz, atau bapak makan di mana? Enggak, harus makan di rumah. Kalau di warung nanti mau pasangkan istri orang, aduh iyalah, maka Umi yang pasang di warung. Kadang-kadang gitu sih. Terus wa man soma sab'ah terus kala 10 banyak. Itu juga banyak. Sekali lagi Ibu, karena mau tutup buku sebulan setengah lagi, Rajab, Sa'ban atau Walwa ada tanggal 15 kita baca Yasin. Insya Allah kalau Pak Ustadz pas malam Senin, ya Pak Ustadz di sini baca Yasinnya. Kalau pas di situ di seberang, kalau pas di warung mangga malam ini di warung mangga itu. Maka dari sekarang nih awas jangan sampai pas akhir tulisan nah dangdut lagi. Di dalam dilakar sunnah ini contoh lagi. Ini catatan tahun 2021, ini catatan 2022 itu Bapak. Nah ini contoh usia Bapak 70 tahun. Cuman hitungnya dari balik nanti. Pokoknya dari balik sampai akhir hayat contoh 60 tahun lah. Karena Bapak usianya lebih dari 70. Nah ini tahun dari mulai balik. Ini tahun ini datang. Catatan ini diakulkan dengan di lauhil mahfuz disamakan sama
Nah, buku yang ini nanti ditimbang dengan catatan jelek. Ditimbang namanya alam mizan. Alam mizan itu udah lewat padang mahsyar mau nyebrang Shiratal Mustaqim. Di ujung Shiratal Mustaqim telaga Kausar punya Rasul. Setiap orang pasti akan mandi telaga Kausar, dan di telaga Kausar baru masuk surga. Jadi di telaga Kausar itu Bapak, orang yang sudah gosong di neraka begitu mandi di telaga Kausar break aja. Mirip Nabi Yusuf. Dari Nabi Yusuf baru. Cuman kalau orang habis dibakar walaupun datang ada aja bekas keriputnya. Maka kita nanti ngobrol, kalau KM ini bekas apa keriput? Aduh. Ya anak ini tanda. Jadi ada aja bekasnya gitu Bapak, ada aja bekasnya. Mirip kayak kita bekas kebakaran, ada aja. Ini bekas apa? Ini dicek dari apa itu? Jahanam kan, jahanam ini. Sebentar apa? Itu jadi orang walaupun gosok apa, Nabi telaga Kausar punya Rasulullah kan Bapak. Prek, Nabi Yusuf kalau ibu-ibu prek mirip seperti bidadari. Bahkan dibandingkan dengan ibu masuk ke surga dengan bidadari surga, perbedaannya 7 kali lipat kecantikannya. Kayak istighfar DKM ini, oh udah sama cantik masuk surga, cantik. Jadi kayak begini ibu, walaupun Pak DKM mau dekat ke bidadari, tetap aja beloknya maka istrinya dia. Itu cantik. Atau perbedaan 7 kali lipat ibu. Ya. Maka kita mengharap istri, anak, cucu, keturunan kita mudah-mudahan selamat dari api neraka, bisa merasakan nikmat surga. Karena alam akhirat yakin. Kalau Bapak nggak percaya alam akhirat, tengok kuburan, ada nggak yang mati di situ? Itu pintu gerbang. Al-Qabru awalu babul akhirah. Alam kubur adalah pintu gerbang alam akhirat. Ya. Sekali lagi ibu, perbanyak istighfar, tingkatkan ibadah. Mau datang bulan Rajab harus senang karena bahasan pahalanya 70 kali. Mohon maaf balik kali waktunya udah habis. Ustaz agak sumbang ini dan mau ngaji lagi dengan Mang Santri. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kebun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah untuk tilawal muslimin min kulli khairin amma wa minal hida wa minal hoda wa minal masaibi amma wa alaihi ya Rabbana minka salamun daimah summa salatu ala alladhi khasastahu bi mukallama ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil